Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, pada saat ini, belasan lelaki berjubah warna-warni berjalan di tengah lebatnya hutan. Sesekali terdengar tawa keras menunjukkan kegembiraan di dalam hatinya. Jelaslah, mereka telah memperoleh banyak hal selama periode ini. Siapa? Seorang lelaki berbaju biru yang berada di depan memfokuskan pandangan ke segala arah. Mendengar hal ini, yang lain pun mengangkat kepalanya, segera melihat beberapa pemuda berdiri di dahan pohon. Saat memandang mereka dengan senyum di wajahnya. Bagaimana? Sudah cukupkah kalian merampok? Tanya seorang pemuda sambil tersenyum tipis. Mendengar hal ini, pria berbaju hijau segera menyadari bahwa orang-orang itu diam-diam mengawasinya. Dan baru muncul setelah mereka merebut poin roh dari orang lain. Ini benar-benar kasus belalang sembah yang mengintai jangkrik. Tanpa mereka sadari keberadaan burung orido di belakang. Saudaraku, bunuhlah bajingan-bajingan ini. Pria berbaju hijau itu menggertakkan giginya dan ekspresi garang muncul di wajahnya. Begitu kata-kata ini terucap, orang-orang dari sekelilingnya segera berhamburan keluar. Langsung melesat maju dengan sangat cepat. Bisnis sudah di sini, ayo kita mulai. Pemuda itu tersenyum tipis lalu bergegas keluar lebih dahulu. Di belakangnya, yang lain juga mulai bergerak. Setelah pertarungan serengit, pria berbaju biru dan yang lainnya roboh ke tanah sambil menerus-menerus meratap. Saudaraku, orang-orang ini memiliki banyak poin roh dengan total 300 poin. Lan Feng melentangkan telapak tangannya dan 3 titik poin spiritual bersinar keemasan muncul di tangannya. Chu Kuangsheng tersenyum tipis, tampak sangat gembira. Selama ini mereka telah merampok banyak praktisi dan jumlah poin spiritual di tangannya hampir mencapai 700. Orang-orang seperti Lan Feng juga menerima banyak. Bocah, kalau kau tahu lebih baik kembalikan poin roh itu. Kalau tidak, Sekte 9 yang tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berbaju hijau yang ambruk di tanah itu berteriak dengan keras. Chu Kuangsheng mengangkat alisnya dan kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Sekte 9 yang, apa maksudmu orang itu? Apa hubunganmu dengan Sekte 9 yang? Tanyanya sambil menundukkan kepala. Pria berbaju hijau itu mendengus dingin, mengingat dirinya takut. Lalu langsung mengancam. Wilayah ini sudah lama dikuasai oleh Sekte 9 yang. Kita semua bekerja untuk Sekte 9 yang. Kita akan berbagi 30% poin yang kita dapatkan dengan Sekte 9 yang. Jika kamu tidak ingin mati, kembalikan poin roh segera mungkin. Mendengar hal ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Chu Kuangsheng. Apakah orang-orang ini perlu memberikan 30% poin spiritual dari poin yang mereka rampas kepada Sekte 9 yang? Karena menurut pengetahuannya, ada sekitar 20 atau 30 kelompok kecil seperti mereka yang khusus menjarah poin-poin spiritual orang lain di area ini. Semua kelompok kecil ini perlu menyumbangkan 30% poin spiritual mereka kepada Sekte 9 yang. Jika digabungkan, jumlahnya akan sangat besar. Sekte 9 yang cukup mendominasi. Chu Kuangsheng tersenyum tipis dengan lengkungan dingin di wajahnya. Orang-orang ini mengancamnya dengan Sekte 9 yang, tetapi mereka benar-benar menganggapnya remeh. Bocah,
Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera kembalikan poin itu, kata pria berbaju hijau sambil menggertakkan gigi. Mendengar ini, Cukuang Seng tersenyum tipis, lalu mencodongkan tubuh untuk menatap pria berbaju hijau, dan senyum muncul di wajahnya. Kakak, bisakah kamu membantuku? Ada apa? Mendengar kata-katanya, lelaki berbaju biru itu terkejut dan ekspresinya langsung berubah. Dia bisa mendengar sedikit niat membunuh dalam nada bicara pria itu. Hal ini membuatnya bingung. Orang-orang ini tidak menunjukkan rasa takut setelah mendengar nama Sekte Sembilan Yang. Dari mana orang-orang ini berasal? Saking banyaknya kontestan, tidak semua orang mengenal wajah Cukuang Seng. Kebanyakan orang hanya mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Cukuang Seng tersenyum tipis. Kembalilah dan beritahu Yang Yuntian bahwa aku akan datang mengunjunginya secara langsung dalam 3 hari. Mendengar ini, wajah pria berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Pemuda ini bukan hanya tidak takut pada Sekte Sembilan Yang, tetapi dia juga berinisiatif untuk mengunjungi mereka. Apa bedanya tindakan ini dengan masuk ke dalam perangkat? Pria berbaju hijau itu menggertakkan giginya. Jika kamu ingin membalas pesanmu, kau harus memberitahuku namamu terlebih dahulu. Cukuang Seng tersenyum tipis. Aku tidak punya nama. Tetapi jika kau memberitahu Yang Yuntian nama Cukuang Seng, dia secara alami akan tahu segalanya. Terdengar suara samar, dan ekspresi pria berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah, dan matanya sedikit melebar. Apakah Anda Cukuang Seng? Seharusnya benar, jawab Cukuang Seng. Ada cahaya dingin samar yang berkelebat di pupil matanya yang gelap. Pria berbaju hijau itu langsung terkejut. Pemuda ini ternyata adalah orang yang bertarung seri melawan Yang Yuntian. Hari ini aku mengakui kekalahanku. Aku akan menyampaikan semua kata-kata Tuan Mudacu, katanya sambil membungkuk. Kalau begitu, silakan pergi, kata Cukuang Seng dengan suara tenang. Ayo pergi. Pria berbaju hijau itu melambaikan tangannya, lalu memimpin pasukannya untuk pergi. Saudara Cu, apa kau benar-benar akan pergi ke Sekte Sembilan Yang? Lan Lin Feng menatap ke arah pria berbaju hijau yang telah pergi, lalu bertanya dengan ekspresi serius. Bahkan jika kita tidak pergi, masalah ini akan segera dilaporkan ke Sekte Sembilan Yang. Dan kemudian pertempuran sengit tak terlelakkan. Jadi menurutku, lebih baik mengambil inisiatif daripada duduk dan menunggu kematian. Mendengar ini, Lin Feng dan yang lainnya saling berpandangan lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita masuk ke markas Sekte Sembilan Yang. Bagus. Cukuang Seng tersenyum. Matanya bersinar terang. Kali ini, dia akan benar-benar mencoba kemampuan yang sebenarnya Yang Yuntian. Mungkin setelah pertempuran ini, orang-orang yang tidak masuk akal itu akan diam sepenuhnya. Di sisi lain, gunung berapi angin. Ini adalah gunung setinggi 1000 kaki. Gunung ini dikelilingi oleh lapisan cahaya merah menyala. Di bawah tiupan angin kencang, gunung ini bagaikan nyala api yang berkobar, memantulkan warna merah langit. Di puncak gunung, berdiri sebuah istana kuno. Istana itu tampak sangat bobrok, tetapi di bawah pantulan cahaya merah menyala, tersirat rasa tertekan yang tak terlukiskan membuat orang merinding. Tempat ini secara alami merupakan markas sementara Sekte Sembilan Yang. Banyak praktisi kuat di sekte ini yang tinggal di sini untuk memburu makhluk jahat atau merebut poin spiritual.
Wakil ketua sekte, seseorang dari sekte Qing yang ingin bertemu denganmu. Di belakang istana kuno, yang Yuntian berdiri di teping dengan tangan di belakang punggungnya. Seorang pria bergegas datang lalu membungkuk. Sekte Qing Yan, apakah kalian di sini untuk menyetor poin spiritual? Tanya Yang Yuntian ringan. Pria itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya bukan karena itu. Orang-orang dari sekte Qing ini sepertinya sedang dalam masalah. Masalah? Yang Yuntian mengangkat alisnya. Dalam radius 1000 mil, adakah orang buta yang berani menyentuh siapapun dari sekte 9 Yang? Biarkan dia masuk, katanya dengan acuh. Baik, wakil master sekte. Pria itu menjawab lalu melangkah mundur. Yang Yuntian sedikit mengernyit. Entah kenapa dia merasa sedikit gelisah. Mungkinkah insiden ini melibatkan sesuatu kekuatan besar? Apa? Yang Yuntian sangat terkejut. Semua poin spiritual sekte Qing yang telah dicuri. Siapa yang berani melakukannya? Wajahnya langsung berubah sangat muram. Dan niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuhnya. Pria berbaju hijau itu gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan ketakutan. Orang itu memintaku untuk memberitahu wakil ketua sekte bahwa dia akan datang berkunjung secara langsung dalam 3 hari. Yang Yuntian sangat marah dan langsung membanting pilar batu di sebelahnya. Niat membunuh yang dahsyat menyapu bagaikan badai. Langsung menyelimuti seluruh aula dan membuat udara di sekitarnya berdengung. Dia penasaran, ternyata masih ada orang di daerah sini yang berani berbicara lancang kepada sekte 9 Yang. Kau mencuri barang-barang dari sekte 9 Yangku dan bahkan berani datang ke rumahku. Ini benar-benar konyol, teriak Jiu Yangsi dengan marah. Mendengar suara penuh dengan niat membunuh, pria berbaju hijau itu tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di hatinya. Ia langsung menundukkan kepalanya. Wakil ketua sekte pasti kenal orang itu. Aku kenal dia? Yang Yuntian tertegun, lalu berkata dengan tatapan dingin di matanya. Orang itu bernama Chu Guangsheng, kata pria berbaju biru itu. Mendengar ini, ekspresi Yang Yuntian langsung berubah total. Ternyata dialah orangnya. Kau mau mencari mati? Kau pikir kau siapa? Katanya dengan wajah muram. Dalam pertempuran hari itu, dia tidak menggunakan jurus mematikan apapun. Menurutnya, anak itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya melakukan. Sepertinya kelonggaranku justru membuat anak ini merasa bangga dan merasa dirinya layak untuk menantangku. Kali ini dia akan membuat orang naif itu mengerti bahwa dia mampu menduduki peringkat ke-9 dalam daftar kekuatan tempur. Itu semua karena kekuatannya yang sebenarnya, bukan hanya kata-kata indah belaka. Apa maksud wakil ketua sekte? Tanya pria berbaju hijau itu. Yang Yuntian menyipitkan matanya sedikit lalu berkata dengan ekspresi muram. Kita tunggu dia di sini. Wakil master sekte ini ingin melihat apakah anak itu berani datang. Pada saat yang sama, di lembah terpencil, Chu Guangsheng dan yang lainnya sedang berkumpul. Saudara Chu, besok adalah hari kunjungan kita. Apa rencanamu? Tanya Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng sedikit berkedip dan ekspresinya juga sangat serius. Ia merasakan sedikit tekanan untuk perjalanan ke sekte 9 Yang ini. Karena dia tahu betul bahwa ada banyak praktisi kuat di sekte 9 Yang dan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Begitu kita tiba di markas sekte 9 Yang, jangan bertindak gegabah. Kita harus bertindak sesuai situasi.
Meskipun ia berencana untuk mengambil inisiatif pergi ke Sekte Sembilan Yang, ia tetap harus berhati-hati. Jika ia masuk secara membabi buta, ia hanya akan membahayakan dirinya sendiri dan berakhir dalam situasi yang mengenaskan. Kami mengerti, kata Lin Feng sambil menatap yang lain. Chu Kuang-seng tersenyum tipis lalu berkata dengan ekspresi tajam, "Kali ini, mari kita rasakan kekuatan Sekte Sembilan Yang." Suara samar terdengar, tetapi mengandung semangat juang yang kuat, yang membuat darah Lin Feng dan yang lainnya mulai mendidih pelan. Mungkin pertempuran ini akan membuat kelompok kecil mereka menjadi terkenal. Kali ini, mari kita tunggu. Gunung awan api. Dibandingkan hari-hari sebelumnya, suasana di Gunung Houyan saat ini jauh lebih tenang. Aura mematikan menyelimuti seluruh gunung, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Di puncak gunung, Yang Yuntian berdiri di dekat pagar dengan ekspresi tenang. Cahaya dingin berkilat di mata gelapnya, dan aura mengerikan beriak di sekelilingnya. Jika hari ini anak itu benar-benar berani datang, dia akan memastikan dia tidak akan pernah kembali dan meninggalkan mayatnya di sini. Apakah ada gerakan? Tanya Yang Yuntian ringan. Melapor kepada Master Sekte, anak itu belum bergerak, kata seorang pria di belakangnya dengan hormat. Belum ada gerakan? Yang Yuntian mengerutkan kening, wajahnya memancarkan cahaya dingin. Dalam beberapa hari, dia akan memimpin orang-orang di sekte untuk pergi dari sini. Dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang dari belakang. Yang Yuntian tersenyum muram lalu berkata dengan ekspresi dingin, "Tunggu, mengingat kesombongan anak ini, dia pasti akan datang hari ini. Hahaha, dengan kekuatan pemimpin sekte, akan mudah menghadapi anak itu," kata seseorang dengan raut wajah yang menyanjung. Mendengar ini, wajah Yang Yuntian tiba-tiba menunjukkan lengkungan dingin. Ia sangat yakin bahwa selama anak itu berani menginjakkan kaki di sini, ia pasti akan membuatnya menyesal. Pada saat ini, suara angin tertiup kencang, tiba-tiba datang dari jauh, langsung memecahkan kesunyian. Ini dia, wajah Yang Yuntian menjadi gelap, dengan kilatan dingin di matanya. Orang yang sombong ini akhirnya muncul sesuai jadwal. Beritahu kepada yang lain bahwa ada tamu yang datang. Mari kita sambut mereka. Banyak praktisi kuat bergegas keluar dari aula untuk mengikuti Yang Yuntian dari dekat. Di luar Gunung Houyan, sosok-sosok berdiri di udara, dan aura kuat menyapu keluar dari tubuh mereka. Riak di langit menyebabkan suara gemuruh. Suara guntur menggema, dan Yang Yuntian menatap ke depan dengan tatapan dingin. Di sana, sesosok muda berdiri di udara, menatapnya dengan senyum di wajahnya. "Kau benar-benar tidak mengecewakanku," Yang Yuntian berkata dengan wajah dingin. "Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan semua yang telah kau makan." Chu Kuang-seng hanya tersenyum tipis, tetapi niat membunuh yang diam-diam menyebar. Untuk sesaat, atmosfer dunia ini berubah menjadi mematikan. Banyak orang menahan nafas dalam diam dengan kilatan tajam di mata mereka. Bocah ini benar-benar menunjukkan reputasinya sebagai orang yang sombong. Beraninya dia menantang Sekte Sembilan Yang secara langsung. Di sekitar gunung, beberapa praktisi kuat berdiskusi dengan tenang. Hari ini, banyak tokoh terkenal berkumpul di sini. Ketika mereka mendengar ada yang berani menantang Sekte Sembilan Yang, mereka langsung bergegas dan ingin menonton pertunjukan.
bocah itu akan menderita hari ini. Sekte 9 yang sangat kuat. Ada banyak praktisi kuat di sekte itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa melawan mereka? Benar, hanya anak itu yang bisa melakukan tindakan kurang ajar seperti itu. Sepertinya acaranya akan segera dimulai. Suara-suara diskusi terus bergema di langit. Dan kebanyakan orang tidak optimis terhadap Chu Guangsheng dan kelompoknya. Bagaimanapun, kekuatan Sekte 9 yang memang kuat. Tidak mudah untuk menghancurkan Sekte 9 yang. Mendengar percakapan itu, wajah Yang Yuntian tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. Kali ini, kau sendiri yang terjebak. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Mendengar ini, Chu Guangsheng hanya tersenyum tipis. Dan pandangan tajam tiba-tiba terpancar dari pupil matanya yang gelap. Berhenti bicara omong kosong dan segera mulailah. Terima kasih.